motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dzunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dafi'ul balaya war radaya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Kaifa halukum? Masyaallah. Bi khairin walhamdulillah. Masyaallah. Kaifa shaumukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini menjelang berbuka puasa, di mana doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak ditolak diantaranya adalah doa orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Maka di waktu-waktu seperti ini, di mana orang-orang ngabuburitnya dengan perkara yang mubah atau bahkan maksiat, kita ngabuburitnya dengan menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa. Sekarang kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Ada yang tahu? Saya nggak siap hadiahnya tuh. Kalau siap tuh enak bagi-bagi. Lagi nggak bawa. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Padahal kan bulan yang mulia itu bulan haram, ada 4 bulan. Kata Allah, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Haram itu arti suci, mulia. Apa itu? 3-nya berurutan. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Satunya wa Rajabun Mubarak dan Rajab. Itu bulan yang haram, bulan yang mulia. Tapi 12 bulan yang mulia 4, kok jadi yang paling mulia Ramadan kan? Padahal bukan bulan haram. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan mulia? Karena apa? Ahsan, karena diturunkannya Al-Quran. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas akan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka lihat mulianya bulan Ramadan karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Masya Allah. Lailatul Qadar, malam. Ada 360-an malam dalam satu tahun. Tapi menjadi malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kenapa malam Lailatul Qadar mulia? Ya, karena diturunkan padanya Al-Quran. Dalilnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, penghulunya para malaikat, karena
dialah yang menyampaikan, membawa Al-Quran kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad menjadi penghulunya para nabi karena diwahyukan kepadanya Al-Quran. Lihatlah, ketika Al-Quran melekat pada sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Ada secari kertas. Kertas dari apa? Dari kayu, pinter. Kayu akasia dijadikan bubur, diolah jadi kertas. Terus tinta, dari buah, ada dari arang dan semacamnya. Terus tinta kayu ini cuma secari kertas biasa, tapi jadi mulia ketika ditulis padanya Al-Quran, menjadi mushaf dan mulia, nggak boleh dihinakan, nggak boleh diinjak dan semacamnya. Kenapa jadi mulia? Karena ketempelan Al-Quran. Terus bagaimana kalau Al-Quran ada di dalam hati kita? Maka itulah yang menyebabkan kita mulia. Mulianya seseorang ada seiring interaksinya dengan Al-Quran. Seiring interaksinya dengan Al-Quran. Maka kalau kita kebanyakan pengen cari kemuliaan, wah, pengen kaya, pengen jabatan dan semacamnya, mulia dia? Enggak. Tetapi kemuliaan Allah takdirkan bagi orang-orang yang Allah anugerahkan Al-Quran kepadanya. Nah, makanya kita di sini bersyukur. Di sini kita bentuk bi'ah Al-Quran. Di sini kita berupaya menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran sehingga mendapat label orang-orang yang Allah muliakan. Dari ini apa simpulnya? Kalau ingin mendulang pahala di bulan yang mulia adalah cari gapai hal yang menjadikan bulan itu mulia. Apa tadi yang menjadikan Ramadan mulia? Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendulang pahala di bulan yang mulia, kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Sekarang kita dalam Al-Quran ini ada, kalau SD ada 6 kelas. Kalau Al-Quran juga ada 6 tingkatannya. Kita kelas 1 apa kelas 6? Kelas 1, tingkatan yang pertama. Siapa itu? Kita ini ingin mendulang pahala nih di bulan mulia. Kita bagian yang mana? Kita level mana nih? Kelas 1 apa kelas 6? Kelas 1 siapa? Kelas 1 itu orang yang baca Quran. Kalau nggak baca, masih kelas 0. Yang baca. Kenapa? Karena levelnya dengan bacanya aja dia luar biasa dapat pahalanya. Dapat pahala secara umum. Sebagaimana Nabi SAW bersabda sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, baginya satu kebaikan, yang satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Baca doang 10 kebaikan. Ada di antara kalian yang hari ini bisa menjamin telah berbuat baik? Tapi baca Quran satu huruf 10 kebaikan. Dan Nabi katakan, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Aku enggak bilang alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Tuh alif lam mim berarti 30 kebaikan. Bagaimana satu ayat lebih panjang satu surat satu juz, dan bagaimana mengkhatamkan Al-Qur'an. Ini interaksi yang pertama loh. Kita dengan Al-Quran, kita levelnya masih kelas 1 tuh udah kayak gitu. Sekarang sudah Ramadan ini sudah baca Quran selain sholat. Udah alhamdulillah kita udah berada di level pertama. Terus apa kira-kira level kedua? Level kedua ini baca, ini level pertama baca ya, walaupun salah aslinya baca aja udah. Walaupun salah ngejak pelan apa baca aja. Level kedua, naik kelas kedua, dia baca dan belajar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang baca Quran, dia terbata-bata dalam membacanya. Dia berat dalam membacanya. Berarti apa? Berat, berupaya belajar. Lahu ajran. Dia dapat 2 pahala.
Dua pahala ini besar kecil? Besar. Pahala yang pertama, pahala bacanya, 1 huruf 10 kebaikan. Pahala yang kedua, pahala belajarnya. Luar biasa pahala belajar tuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nas al-khair wa muta'allimil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala para malaikatnya berselawat mendoakan atas orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan. Hatta al-hitanu fil bahr wa hatta an-namlatu fi jahriha. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan, sampai-sampai semut yang ada di liangnya, semua mendoakan. Tuh, kita belajar Quran. Salah, tetap belajar, tetap baca. Maka 2 pahalanya luar biasa. Itu di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan yang pahalanya berlipat ganda. Yang luar biasa Allah utamakan bulan ini. Masya Allah nih, baru level kedua. Jadi kalau sudah sampai level kedua ini nggak ada, ayo saya capek udah. Nggak apa-apa, ayo Ustaz, aku nggak mau salah baca. Kenapa? Karena ada orang bilang, Ustaz, bukannya kalau salah baca Quran itu dosa. Kan kalau salah panjang pendek, salah makhraj, ya salah huruf itu berubah artinya. Iya, berubah artinya. Ya, alim artinya yang mengetahui, yang berilmu. Alim artinya yang sakit. Berubah artinya. Nah, dosa enggak? Kalau belajar enggak dosa. Yang dosa yang sengaja menyalakannya bila tahu. Kalau tahap belajar enggak apa-apa. Karena ada keumuman hadis Nabi. Ya tak tahu fihi, dia susah. Dia terbata-bata, dia susah bacanya. Belajar bagi 2 pahala, tidak berpahala. Jadi enggak ada istilahnya, Ustaz aku enggak mau baca, Ustaz kenapa aku belum lancar. Lah kalau belum lancar enggak mau baca, kapan lancarnya? Kapan lancarnya? Aku enggak mau naik sepeda sekarang, belum bisa. Ya kapan bisanya kalau enggak naik-naik? Ya jalan dulu, enggak apa-apa salah. Itu baru kelas 2, level kedua dari interaksinya terhadap Al-Quran. Udah sampai level 2, udah semua. Ya, insya Allah di sini sudah semua. Kita husnuzan sudah semua. Ya, nggak ada yang belum kan? Sudah sampai level 2. Level ketiga ada yang tahu? Naik tingkat, naik kelas yang ketiga. Siapa itu? Yang ketiga? Orang yang pandai baca Quran. Tuh, yang ketiga orang yang pandai baca Quran. Kenapa tinggi levelnya tinggi? Karena hadis yang tadi awalnya riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai baca Quran bersama malaikat yang mulia lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah setarakan dengan para malaikat keutamaannya karena dia pandai baca Quran. Lancar baca Qur'annya. Tuh, di sini sudah lancar semua kan? Atau masih ada yang terbata-bata? Kalau masih terbata-bata berarti kelas 2. Udah lancar kelas 3 nih. Udah hebat nih kelas 3. Luar biasa, levelnya tinggi, level orang yang lancar baca Al-Quran. Gimana biar lancar? Gimana? Baca terus. Orang bisa lancar ngebut naik sepeda, kenapa? Main sepeda terus. Orang bisa cepat berenang, kenapa? Berenang terus. Orang bisa cepat baca Quran lancar, baca terus. Ya, jangan sampai kalau lagi kajian semangat, Ustaz, gimana caranya biar kiat sukses, kiat cepat bisa belajar Al-Quran? Bagaimana caranya bisa bagus baca Quran? Jawabannya kan simpel, baca. Pengennya tuh Quran ini kayak apa ya? Kayak buat kue. Gimana caranya buat bagus buat kue? Gini sudah bisa. Walaupun ditinggalkan kapan-kapan, enggak bisa. Harus selalu dibaca. Konsepnya ya, enggak baca, enggak lancar. Sedikit baca, sedikit lancar. Banyak baca, banyak lancar. Enggak baca, enggak lancar. Ya harus banyak bacanya. Ah, ini level ketiga nih. Kalau udah lancar, udah pandai baca Qur'annya, ini bersama malaikat, masya Allah. Makanya kan kalau sudah seperti ini, keutamaan manusia yang taat kepada Allah, yang dia berinteraksi dengan Al-Quran, ketika dia pandai baca Quran, Allah setarakan keutamaannya para malaikat. Nggak heran kalau Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, karena Allah muliakan manusia.
apabila dia menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah deh yang ketiga. Yang keempat. Ada yang tahu? Hah? Oh, belum. Yang keempat, orang yang senantiasa bersama Al-Qur'an. Rutin dia baca Al-Qur'an, tidak pernah tinggal dan selalu dibaca. Bersahabat dia dengan Al-Qur'an. Karena keumuman hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi siapa yang membacanya. Nah, sahabat sebenarnya sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya, di ashab, bagi para sahabatnya. Apa itu sahabat? Nah, apa itu sahabat sekarang? Apa itu sahabat? Sahabat itu bahasa Arab sahabat alladzi yusahibu, yang senantiasa menyertainya. Makanya sahabat secara umum, secara istilah, kalau kita belajar sirah ya, sahabat itu man laqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal iman. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan, dia sahabat Nabi SAW. Berarti kalau sahabat Al-Qur'an harusnya gimana? Siapa yang berjumpa Al-Qur'an, dia ketemu Quran, baca Quran. Mu'minan bihi, dia beriman dengan Al-Qur'an tersebut. Iman harus dibuktikan dengan amal perbuatan, diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan amal perbuatan. Dia diamalkan Al-Qur'an tersebut. Wa mata al-iman, maka dialah sahabat Al-Qur'an. Makanya Imam An-Nawawi menjelaskan makna sahabat dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatul Qur'an. Maksud sahabat di sini adalah orang yang senantiasa mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ini yang dimaksud dengan sahabat menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi intinya kita secara umum dulu nih, orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Qur'an, menyertai Al-Qur'an, selalu dia bawa, selalu dia baca di setiap waktunya, dia khususkan waktu untuk Al-Qur'an, maka dialah orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an. Dan semoga mendapatkan level yang keberapa? 4 tadi ya, yang dia dapat syafaatnya Al-Qur'an, dapat pertolongannya Al-Qur'an. Al-Qur'an wa siyam yashfa'ani yaumal qiyamah li ashabihi. Nah, Al-Qur'an dan puasa itu memberi syafaat pada hari kiamat. Ini kenapa? Ini nunjuk langit apa mau bertanya atau gimana? Ya. Terus kemudian ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu. Siapa itu? Kalian, insyaallah. Amin, kalian insyaallah. Kenapa? Karena tingkatan berikutnya adalah orang yang mempelajari, membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Ini tingkat kelima. Makanya kalian 5, bintang 5 tuh, luar biasa. Bintang 5. Orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur." Barang siapa yang dia baca Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kelak di akhirat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dau'uhu mithlu dau'i syams, yang sinarnya seperti sinar matahari. Dalam redaksi lainnya, wa dau'uhu khairun min dau'i syams alladhi yadkhulu fi buyutid dunya, yang mana sinarnya lebih indah dari sinar matahari yang masuk ke rumah-rumah di dunia. Indah sekali sinarnya. Wa yuqya walidahum latayn la yaqumu lahum ad-dunya, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan baju kemuliaannya, harga dunia enggak bisa menandinginya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ana tanya sama antum,
Jujur, pernah di antara kalian membahagiakan kedua orang tua kalian? Pernah nggak terbetik di diri kalian ingin membalas bakti, membalas budi kepada kedua orang tua kalian? Demi Allah, walaupun kalian, kita semua ngurus orang tua kita di kala tuanya, kita mandiin, kita nyebokin, kita urus dia, nggak bisa balas budi orang tua kita, nggak bisa balas budi orang tua kita. Karena ini pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, bagaimana aku mengurus orang tua aku di kala tuanya? Aku gendong dia, aku urusin dia. Apakah ini mencukupkan untuk membalas budi? Enggak, kata Umar. Enggak. Engkau ngurus dia ketika tua, terjiwa fatah. Engkau mengharapkan kematiannya. Tapi ketika orang tua kita ngurus kita sejak kita lahir, dia mengharapkan kehidupan kita. Allah, enggak bisa balas. Terus apakah di antara kita berpikir kita bisa balas budi orang tua kita dengan kita kaya raya, kasih rupiah tiap bulan? Wallahi enggak. Antum kaya raya, antum kasih rupiah tiap bulan, itu gak lebih berharga daripada kedatangan antum sujud di orang tua, cium tangannya, peluk. Itu lebih diharapkan orang tua daripada sekedar kirim rupiah sebulan sekali. Maka apa yang bisa membalas budi orang tua kita? Bagaimana bayangkan ketika kita bisa, ketika di kampung yang hidup kita abadi di sana, ketika orang-orang menderita dan mungkin banyak yang diazab, dan mungkin orang tua kita ada dosa yang sehingga dia harus diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena kita mempelajari Al-Qur'an, kita bisa sambut tangannya, kita dudukkan dia di surga, kemudian dia dimuliakan dengan disematkan mahkota dari cahaya dan dipakaikan baju kemuliaan. Maka inilah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Inilah bakti kita kepada orang tua kita. Ini yang bisa membalas budi orang tua kita. Sebagaimana orang tua kita bangga dengan kita di dunia, maka kita jadikan dia orang tua kita. Kita bangga dengan orang tua kita di akhir Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang perkara lain yang bisa memotivasi kita belajar Quran, minimal bukti cinta kita kepada orang tua kita membuat kita semangat untuk mempelajari Al-Quran. Semangat ikhwatul iman. Apalagi mungkin di antara kita sudah sangat sering membuat orang tua kita menangis karena duka. Tapi pernahkah kita membuat orang tua kita menangis karena bahagia? Itulah cita-cita kita. Buat kedua orang tua kita menangis karena bahagia, karena bangga dengan kita. Karena bisa jadi orang tua kita umum, alif tegak beda tahu, tapi dengan kita belajar Quran terbuka hidayah si Allah Subhanahu wa taala. Udah level yang luar biasa, level kelima. Level kelima luar biasa. Nah, sebelum saya masuk yang lebih tinggi dari itu, level kelima ini mengamalkannya, ini ada dua versi bentuk pengamalan. Jadi jangan sampai dia bilang, Ustaz, bukankah kalau paham Al-Quran tidak diamalkan dosa? Mending gak usah paham Ustaz biar gak banyak dosanya. Enggak, bukan gitu. Jadi mengamalkan Al-Quran ada dua. Yang pertama, pengamalannya itu adalah dengan membaca dalam sholat. Jadi ketika kita ada hafal Al-Quran, kita baca dalam sholat, maka itu pengamalan kita terhadap Al-Quran. Ini dibangun atas keumuman hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahul Qur'ana wa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah tidak boleh hasad, iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang Allah kasih Al-Quran yang dia senantiasa membacanya di siang dan malam hari. Maka membaca Al-Quran bentuk pengamalan Al-Quran. Bacanya aja itu bentuk pengamalan Al-Quran. Paham ini? Jadi terbatahkanlah orang-orang yang di luar sana yang suka ngata-ngatain, oh percuma hafal Quran kalau akhlaknya enggak Qurani, percuma hafal Quran tapi suka maksiat, percuma hafal Quran kalau dia akhlaknya buruk, percuma hafal Quran enggak bisa bermasyarakat. Enggak percuma. Yang percuma kalian udah enggak hafal Quran, akhlaknya buruk.
Iya kan? Udah nggak hafal Quran, nggak bisa masyarakat. Orang nggak hafal Quran, walaupun kurang pandai berbaur misalnya, kurang pintar retorikanya, kurang pintar sosialisasinya, tapi dia sudah mengamalkan Al-Quran dengan bacaannya. Dengan bacaannya. Kemudian pengamalan yang kedua, barulah mengamalkan isi kandungannya. Bacanya ini bentuk pengamalan, apalagi mengamalkan isi kandungannya. Dan kalau kita mengamalkan semua isi kandungan Al-Quran, maka akan berakhlak mulia. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Nabi SAW, dia mengatakan wa inna khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kok bisa? Ya bisa. Sekarang sebenarnya anak tuh mau tegak, tapi nggak enak, sudah ada kamera. Misalnya sekarang, kalau ada temennya yang mohon maaf cacat misalnya, terus kalian jalan di depan temennya pura-pura cacat, banyak nggak kayak gitu? Banyak kan? Kenapa itu terjadi? Karena dia nggak ngamalin Al-Quran. Kalau dia ngamalin, dia takut nggak bakal dia menghina temannya dengan pura-pura cacat di depan temannya yang cacat. Kenapa? Karena dia hafal suratnya. Allah berfirman apa? Oh iya, nanti kalau bawa hadiah apa suratnya? Hadiahnya ini. Apa? Apa suratnya? Hah? Voucher. Kalian hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu udah. Hafal semua kan? Celakalah, wail, celakalah, halak, binasalah. Dan tafsir Al-Katsir, wadin fi jahannam, nama lembah di neraka. Binasalah, celakalah, nerakalah. Nah, kayak gitu. Di kulli humazatil lumazah, bagi setiap orang yang mencela manusia dengan perkataannya dan mencela manusia dengan perbuatannya. Tuh, lumazah menghinakan manusia dengan perkataan, lumazah menghina manusia dengan perbuatan. Nah, kita menghina teman kita dengan perbuatan, itu lumazah. Kita hafal ayatnya. Kenapa masih suka mencela? Karena nggak paham dan tidak mengamalkannya. Tuh, kalau kita mengamalkan Al-Quran, akhlak mulia insyaallah. Karena luar biasa. Luar biasa. Makanya di sini sebenarnya itu tujuan kenapa kalian dididik Al-Quran, dididik bahasa Arab. Biar apa? Biar hafal Quran dan faham artinya. Itu goalnya, tujuan utamanya, hafal Quran dan faham. Sehingga tinggal butuh perjuangan untuk mengamalkan. Lah kalau tidak faham, pengamalannya hanya di bacaan, belum pengamalan yang lainnya. Nanti kurang berbuah akhlaknya. Kayak gitu ya. Makin luar biasa. Luar biasa Al-Quran itu. Dan insyaallah kalian semua ini sudah baca, sudah membaca, mempelajari dan mengamalkan, dibaca dalam salat kalian, dibaca dalam wirid-wirid rutinnya, gitu kan? Tinggal pemahaman untuk bisa melanjutkan tingkat pengamalannya. Itu sudah level 5. Level 5 udah luar biasa. Kalau di Gontor kelas 5 tuh sudah mau ngabdi tuh. Kan Gontor 1 sampai 6 kalau kuliah muallimin. Kuliah muallim itu kelas 1 sampai kelas 6 aja. Jadi kelas 5 tuh setara kelas 2 SMA. Udah luar biasa. Nah, yang terakhir yang paling tinggi adalah apa? Hafal Al-Quran. Ini yang paling tinggi, ini kelas tertingginya, high kelasnya. Kenapa? Karena sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Pada hari kiamat dikatakan kepada penghafal Quran, Allah bilang, iqra, bacalah, wartaqi dan naiklah,
Warattil, dan bacalah dengan tartil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dahulu kamu membaca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha, karena derajatmu berada pada akhir ayat yang kau baca. Maka di sini ikhwatal iman, ya, kalau kita nih, bayangkan kita di sini, ini kalian dikonsep untuk mempersiapkan akhirat. Maksudnya apa? Sekarang kalian ngafal, nanti halaqah setoran sama ustazanya, kan? Nanti di akhirat setorannya sama Allah. Kan sudah dibilang, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil, setoran kita baca, naik derajat kita, seiring kita baca, seiring naik derajat. Makanya Imam Al-Khattabi mengatakan, faman qara al-Qur'an kamilan, siapa yang baca Quran seluruhnya, fahuwa fi a'la darajil jannah, dia berada di derajat tertinggi di surga. Derajat itu juga ada tujuh tingkat, kayak Firdaus tertinggi derajatnya. Derajat itu strata sosialnya. Kita di dunia ini ada strata sosial, kan? Strata sosial tertinggi pada penghafal Quran. Ya, orang yang selesai bacanya derajatnya tertinggi. Faman qara'a juz'an minhu fadaraja famanzilatuhu inda akhir ayat yaqra'uha. Para siapa baca sebagian juz darinya, maka derajatnya berada pada akhir ayat dia baca. Itu. Insyaallah kita muslim minimal derajat ke-7. Hafal Al-Fatihah. Kan 7 ayat, kan? 7 ayat Al-Fatihah. Siapa tahu ada yang dah hafal Al-Fatihah jadi di bawah kita. Kali kalau semua hafal 7. Sampai berapa ribu ya derajatnya. Maka ini adalah tertinggi. Maka enggak heran kalau Nabi SAW sampai dan tegas mengatakan dalam sebuah hadis, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Hafal semua kalau namanya. Ayo. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mumtaz. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iya, itu hafal semua. Riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Coba lihat. Kenapa menjadi terbaik? Lihat level 6-nya, 6 level terbaik. Ada lagi satu level yang luar biasa, ikhwan. Yang kalau kalian dengar hadis ini, masya Allah, seakan-akan lebih baik hidup habis waktu untuk Quran saja. Sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi di mana Nabi SAW bersabda dan dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi bukan ayat Al-Qur'an tapi hadis, maka disebut hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang Al-Quran menyibukkan dirinya dari berzikir kepadaku dan meminta kepadaku, maksudnya apa? Dia disibuk Quran, belajar, mempelajari, mengamalkan Al-Quran, tak sempat doa, tak sempat minta sama Allah, baca Quran aja. Kata Allah, aku beri dia dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang minta kepadaku. Dia nggak sempat minta, dia baca sibuk dengan Al-Quran. Temannya, ya Allah, aku pengen dapat sepeda baru, aku pengen dapat. Dia nggak minta, tahu-tahu dia yang dapat lebih baik malah, motor dan semacamnya. Nggak sempat minta, karena janji Allah, aku beri dia lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Makanya kenapa lagi nggak kita percaya sebaik-baik kalian siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dan nggak bakal fakir. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah Subhanahu wa taala punya keluarga dari kalangan manusia. Nah, siapa yang mau jadi keluarga Allah? Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka Rasulullah? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran. Kita pengen jadi keluarga Allah, enggak mungkin Allah terlantarkan.
Udah, sekarang minimal apa yang kalian dengar ini motivasi lagi. Selama Ramadan ini paling enggak luar biasa gentolnya ingin mendapatkan Al-Quran. Karena kenapa Ikhwat Iman? Ini kita nih kajian agama. Sekarang saya kaitkan dengan kajian ilmu pendidikan. Dalam konsep ilmu pendidikan ada yang dikenal dengan teori behaviorisme, teori pembiasaan individu, di mana suatu individu akan terbiasa melakukan sesuatu apabila dirutinkan selama 20 hari berturut-turut. Eksperimennya kambing, anjing dan semacamnya, ketika ditabuh lonceng dikasih makan, tabuh lonceng kasih makan. Hari ke-20 tabuh lonceng datang minta makan. Terkonsep dengan sendirinya. Itulah tubuh kita. Ketika kita 20 hari berturut-turut mengerjakan rutinitas, maka terkonsep untuk rutinitas itu. Antum 20 hari berturut-turut setiap ba'da sholat baca 1 juz misalnya, atau sebelum sholat subuh udah bangun udah baca 1 juz, atau udah ngafal. Terkonsep 20 hari berturut-turut, konsep tubuh antum akan bangun jam segitu, akan pengen baca Quran jam segitu. Sekarang lagi Ramadan, antum bangun jam berapa? Jam 3 misalnya. Di luar Ramadan jam 3 pun bangun. Walaupun hidup lagi. Aduh, dari tadi duduk dibaca nggak ada yang dibaca. Sampai mana tadi? Iya, jam 3 bangun tetap. Kalau sudah 20 hari berturut-turut Ramadan kalian bangun jam 3, 2 Ramadan pun akan bangun jam 3. Cuma motivasinya beda. Kalau bangun Ramadan jam 3, oh bangun nanti lapar, kuat puasa, makan. Kalau Ramadan jam 3, wah subuh masih 2 jam lagi, tidur lagi ya, gitu. Tapi bangun. Kenapa? Karena fisik kita telah terbentuk, bangun. Orang biasa tidur siang, nggak tidur siang sakit kepala. Orang nggak biasa tidur siang, nggak tidur siang nggak sakit kepala. Karena sudah terkonsep tubuhnya. 20 hari berturut-turut kita melakukan suatu aktivitas rutin, maka akan terkonsep tubuh kita. Gitu. Nah, dari itulah kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala puasanya 30 hari. Biar 20 hari ini rutin, biar enggak goyah jadi 30 hari. Biar tambah mantap, tambah sitan min Syawal, tambah 6 hari bulan Syawal. Jadi enggak berubah lagi. Jadi enggak berubah. Maksudnya apa? Ibadah yang telah kita rutinkan di Ramadan akan tetap berjalan rutin di luar Ramadan, sehingga ketakwaan di luar Ramadan tetap berjalan di luar Ramadan. Makanya itulah maksud Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu kita agar bertakwa, apa kaitannya bertakwa untuk kayak gitu ya, agar terbiasa kita rutinitas ibadahnya. Makanya ditegaskan lagi dalam hadis Nabi SAW, man adraka takbiratul imam, siapa yang salat berjamaahnya dapat takbir imam, bari'a minan nifaq, dia selamat dari sifat kemunafikan. Kok bisa? Apa kaitannya? Masa kejar aja lah 40 hari berturut-turut. Coba, jarang yang sanggup. Udah 20 hari masbuk, udah 30 hari masbuk, udah 15 hari masbuk. Coba dapat. Susah kan? Kenapa? Karena kalau dia bisa dapat 40 hari berturut-turut dapat takbir imam, berarti dia segera ke masjid kan? Azan langsung ke masjid segera. Konsep telah tertanam 40 hari, akan dia terus ke masjid. Akan sudah menjadi rutinitas dia untuk di awal waktu ke masjid. Maka dia selamat dari kemunafikan. Kenapa? Karena sifat munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia hendak berdiri mengerjakan salat, dia berdiri malas
malesan. Makanya dia nggak bakal males-malesan lagi kalau sudah berhasil 40 hari berturut-turut dapat takbirnya imam. Masya Allah. Jadi itu intinya. Baru mau masuk, belum dibaca bukunya, tapi waktunya udah sore. Sebenarnya Anda mau mengisi bahasan tentang apa kewajiban kita di bulan Ramadan, tapi udah mau buka puasa. Ada pertanyaan? Oke, sebelumnya tanya panitia sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ini kurang 7 menit lagi jam 6. Ya cukup ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pernyataan? Pernyataan Ustaz? Udah mau buka, bubar. Jadi intinya itu perkara sunnah sebenarnya tentang Quran tadi. Tapi jadikanlah Quran itu rutinitas kita di bulan Ramadan. Jadi hammu kita. Kenapa? Karena kita mengetahui bulan Ramadan adalah bulan Quran. Ya, maka kita jadikan itulah sebagai keinginan utama kita. Dan jangan sampai kita kelewatan untuk baca Quran di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Ini saya tutup dengan pembahasan ini. Kenapa? Yang pertama kali masuk surga siapa? Umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Tapi kira-kira adil nggak sih? Mungkin nggak sih yang pertama kali masuk surga umat Nabi Muhammad? Padahal amalan kita tuh nggak banyak. Nabi bersabda, "A'malu ummati baina 60 wa 70 wa qalilun ma yujawizu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Ibadah kita 60 sampai 70 tahun. Umat Nabi Nuh 950 tahun dakwahnya Nabi Nuh. Ibadah yang dikerjakan 900 tahun sampai 1000 tahun nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana bisa umat Nabi Muhammad yang cuma 60 tahun bisa mengalahkan ibadah mereka yang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun? Coba, gimana caranya? Nah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Gimana caranya kita yang hidup kita cuma 60 sampai 70 tahun mau mengalahkan ibadah orang yang ratusan sampai ribuan tahun? Caranya itulah Allah kasih rahmat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun. 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar 840 tahun. 20 tahun 1608 tahun. Maka itulah caranya, jangan sampai kita kelewatan malam Lailatul Qadar untuk senantiasa kita istiqomah berjuang banyak-banyak baca Quran di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutamanya dan umumnya pada setiap bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan apa pernyataan? Oh, pertanyaan. Hah? Batas akhir salat qabliyah ba'diyah. Qabliyah itu artinya sebelum, ba'diyah artinya sesudah. Udah. Batas akhirnya sebenarnya utamanya ya memang qabliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Cuma bagi orang yang telah terbiasa mengerjakan rawatib itu, qabliyah misalnya, dia telah terbiasa mengerjakan qabliyah zuhur misalnya. Terus kemudian ketika waktunya sempit, dia sudah imam dan qomat, dia bisa melakukannya lagi setelah zuhur. Karena ada hadis Nabi SAW riwayat yang Muslim dan yang lainnya. Misalnya, dan juga pernah ada dalil juga ketika antum misalnya biasa qobliyah subuh. Ya sebelum sholat subuh, batasnya sampai kapan? Sampai dikomatkan subuh. Tapi kalau kalian sudah biasa rutin, hampir nggak pernah tinggal qobliyah subuh, lalu kemudian kalian nggak dapat qobliyah subuh, maka boleh dikerjakan qobliyah subuhnya setelah syuruk. Ya, jangan setelah subuh langsung karena fitnah, nggak ada salat setelah subuh ya sampai terbit matahari. Maka setelah syuruk boleh. Ada keumuman hadis Nabi SAW, barang siapa yang ketinggalan wiridnya di malam hari, maka dicatat wiridnya sama dia mengerjakannya mabaina syuruk ila sampai sebelum zuhur, ila zawal, mabaina syuruk ila zawal, ya, sampai dari setelah syuruk sampai zawal dicatat, jadi boleh. Oh, masya Allah. Tuh, ada nian hadiah gitu. Sip, masya Allah. Pertanyaan, sudah paham ya? Ya, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, siapa yang nanya tadi? Nah, sini.
Ini bagi yang bertanya dapat door prize-nya. Betul. Nah, sekarang yang menjawab pertanyaan. Karena kalau dikasih tahu dulu siapa yang mau bertanya dapat door prize, tanyanya asal-asal, yang penting tanya. Tapi ini bertanya beneran kan, baru dapat door prize. Sekarang ada yang bertanya. Pertanyaan anak. Pertanyaan saya, apa saat apa jawabannya? Ya, sebutkan beserta dalil ya. Kata beberapa sudah susah mungkin beserta dalil. Sebutkan aja. Sebutkan tingkatan kelima dari interaksi Quran. Wow, santri itu sudah. Ini nih. Ya, fadhali sini sini. Sini aja. Sini, tadi kan sudah dapat satu amplop dari kalangan apa musrifah. Sekarang satu amplop. Orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya mendapat barang kelak di surga. Orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang cahayanya tuh kayak matahari, lebih baik dari dipakaikan jubah Mumtaz. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah adil, Alhamdulillah. Makanya kan bulan berkah itu dapat berkahnya kalian, mendulang pahala di bulan yang mulia, mendapat berkah di bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal cukupkan. Kalau ada pertanyaan lagi, tak kasih hadiah lagi ya. Insyaallah semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahkan taufik Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah di jalannya, agar bisa menjadi para penghafal Al-Quran yang memang kita yakini Al-Quran ini mudah sekali hilang, tapi tidak penimai perjuangan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi pribadi yang dipuji oleh seluruh penduduk langit, dan kita menjadi pribadi yang bisa masuk surga Allah, mendapat keridhaan Allah, dan membawa kedua orang tua kita berkumpul dengan orang tua kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta kepada kedua orang tua kita, dan karena kita cinta kepada sama kaum muslimin. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.